Oke, selamat datang di channel gua Anytime Anyhow Gaming, yang dimana kita bakal main Euro Truck Simulator 2. Di Euro Truck simulasi ini kita bukan pahlawan yang nyelamatin dunia, guys. Kita cuma orang biasa yang harus nyelamatin deadline pengiriman. Jadi di sini kita bakal bawa barang lintas kota, lintas negara, ngikutin aturan jalan, menghitung bensin, gimana caranya si mobil ini agar tidak mogok, di towing, telepon jasa raharja buat minta tolong, nunggu lama. Jadi kita tuh selain itu kita juga harus ngatur istirahat. Pokoknya ya gitulah, bersabarlah di game ini. Oke, kita bikin karir baru di sini. Di sini tertulis driver name. Oke, kita isi dulu Aguska. Itu nama ilegal ya, walaupun gak sesuai KTP. Agus Container. Dia siap bongkar muat nih tenaganya tuh gitu. Dan ini bagian yang selalu bikin gue ngakak gitu tuh, milih muka-muka supir. Gue pengen muka yang kelihatan capek tapi tetap bertanggung jawab sih. Ntar kita cari dulu. Nah, muka-muka kayak gitu nih yang kita cari. Oke, sekarang kita coba masukin mood ya. Sebenarnya ada banyak ya, kayak mood map gitu, mood trailer, mood sound. Kadang urutannya juga ngaruh kalau di penyimpanan ya, karena kita baru main gitu, belum pati ngerti. Jadi akhirnya gue masukin mood yang gue ngerti aja gitu, kayak skin doang gitu. Sebenarnya banyak banget ya mood kayak Indonesia Logistik Company kayak gitu dimasukin, terus map Indo, map Sumatera, Jawa, wah banyak banget. Asik lah, next kita coba. Oke lagi. Sekarang kita milih markas awal gitu, dan pilihan kita jatuh ke Kalamata, Greece. Ini kayaknya oke deh, kita mulai di pedesaan gitu. Ini Kalamata tuh kedengeran kayak Kalamantan ya, anjir. Tapi tenang, ini bukan tempat buat celaka sih sebenarnya. Ini Yunani, bro. Ini secara logika start di Yunani itu menarik gitu, rute pelabuhan, rute pegunungan, rute antar kota ya, rute antar kota gitu, yang pemandangannya katanya cantik gitu. Dan buat kita gitu, driver baru, ini kayak latihan mental gitu. Jalannya sempit tapi pemandangannya bagus gitu, mirip hidup. Anjas. Ini kita dikasih gudang kali ya. Hal pertama yang kita tuju itu kita pilih job. Di sini job desk-nya first job ya, job pertama kita. Dari mana ya? Cek dulu mapnya. Di situ tuh banyak banget ya Euro, itu di Eropa. Next lah kita pakai map Indo. Kita apakah mau di Inggris, di Liverpool, Newcastle, Manchester, di mana ya? Ini aja lah, Kalamata Heraklion atau gimana ya itu penulisannya. Jadi dari Yunani, masih di Greece. Kita ini ada 2 jobnya. Oke, kita cek dulu dong. Kita cek dulu sen kanan, sen kiri. Oke, gigi 1. Kita mulai dengan gigi 1 dulu karena di sini kita pakai controller. Nah, kita rawat PC service. Anjir, real gini ya, sumpah. Kita cek dulu lah.
Oke dah. Oke, karena ini video pertama gue pengen startnya tuh di apa sih, Kalimantan tadi ya, Kalimantan. Kita start yang pendek-pendek dulu lah. Kita cari daerah-daerah perkotaan kecil gitu, nggak harus masuk ke kota gede. Oke, kita main pelan-pelan dulu sesuai sama speed yang dianjurkan. Karena mungkin masih belum terbiasa ya, jadi sorry kalau nabrak-nabrak gitu. Soalnya biasanya kan kalau mobil biasa gitu giginya 6, kalau ini shifter giginya ada 12 anjir. Soalnya tronton tonasenya gede, tarikannya harus jos. Jadi kalau misalkan buat awal-awal ya yang baru nonton ITS 2, awal-awal biasanya kita masih nebeng armada perusahaan-perusahaan. Ini juga mobil bukan mobil kita yang beli, kita pakai mobil orang. Wih, kita masuk perahu. Ini perahu ferry ya. Ntar pelan-pelan dulu. Nah, kita cek dulu sudah lurus belum. Oke, kita pertama cek dulu mapnya ya, biar nggak salah pesen apa, pesen perahu, kalau nggak salah tujuan. Biar nggak salah. Oke, atau habis berapa, jadi kita tuh turun di apa, Kania, baru kita ke Heraklion, Yunani. Ini kita udah ada di daerah, masih di daerah Yunani ya. Ibu kotanya kalau nggak Athena. Jadi kita mulai dari di kota-kota kecil. Nanti next ini mungkin kita ke Athena, kita coba Athens. Oke, mana jalannya ya? Lah, mogok anjir, oh enggak. Ya sorry kalau misalkan soundnya jelek. Ini kita pakai sound apa adanya. Jadi kedepannya semoga kita dapat rezeki upgrade ke sound yang bagus. Oke, gerbangnya buka sendiri. Ya, kita dikasih lurus ya, disuruh lurus. Kira-kira ada 215 km lagi kita tempuh dengan durasi 3 jam 28 menit. Dan sepertinya kita bakal sampai Monday jam 22.31. Oke, kalau di sini gue percepat aja ya. Sini gue percepat. Nah, setelah dipercepat, kita balikin lagi ke durasi seperti biasa. Oh iya, tadi tadi ada yang sempat kepotong ya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, kenapa awal-awal kita nebeng armada orang lain gitu ya, karena realnya juga kayak gitu ya. Mana mungkin si Agus ini langsung punya duit buat beli truk di Eropa gitu. Jadi awalnya tuh kita ambil job bawa truk orang gitu.
dibayarnya juga sama pengirim, orang yang nugasin kita gitu lah, entah siapa itu, sistem. Jadi baru nanti kalau misalkan udah ada duit, udah kebentuk, kita beli truk sendiri gitu. Itu yang bikin game ini terasa hidup gitu, dari nol sampai mapan via jalan raya gitu. Dan karena ini video pertama gua gitu, gua pengen startnya bukan yang pendek-pendek doang gitu, nggak mau instan gua. Dan karena ini video pertama gua gitu, gua pengen startnya yang ke instan gitu, dari susah dulu kita, biar ada apa ya, ada ceritanya gitu, kelihatan perjalanannya gitu, nggak langsung ujuk-ujuk ke malam. Kita dari siang ke malam, dari malam ke siang lagi, biar kerasa seakan-akan Agus kontainer ini emang benar-benar ngerantau gitu. Dari job pertama kita ini gitu, dari Kalamata ke Hera klien gitu. Jadi kita mencoba mengantar selain barang gitu, kita juga ngantar nasib kita ini di sini. Kalau misalkan ada trouble di jalan, ntar dulu kita harus anjir ini tenang tenang, Asep kontainer udah biasa barbar karena tadi udah menyesuaikan setir ya. Oke, balik lagi tadi. Jadi aku tadi googling gitu ya, Heraklion ini tuh pulau apa sih? Heraklion tuh ternyata ada di Pulau Krete. Jadi secara logika ini pengiriman yang pasti melibatkan laut gitu. Dan ini yang gue suka gitu, ITS 2 itu sering bikin rute yang realistis gitu secara logistik. Kalau perlu nyebrang ya nyebrang gitu. Jadi sedikit konteks dunia nyata juga gitu, kita nggak cuma nyetir tanpa ngerti peta. Kita start di Kalamata, ini tuh di daerah Peloponnese gitu ya, gua googling tuh. Di bagian Yunani Selatan. Kalau secara rute asli buat ke Heraklion gitu ya di Krete, itu salah satu jalur paling masuk akal itu ya dari Kalimata naik ke area Athens atau Piraeus, lalu nyebrang pakai ferry ke Heraklion. Jarak dari Kalamata ke Piraeus itu kira-kira 237 km gitu. Dan kalau jalan lancar bisa sekitar 2,5 jam nyetir. Nah, setelah itu di ferry dari Piraeus ke Heraklion umumnya itu sekitar 8 sampai 11 jam. Dan yang sering disebut rata-rata ya sekitar 9 jaman lah, tergantung operator dan kondisi juga. Jadi ini vibes-nya bukan Cicahem lebih panjang ya kalau di Bandung. Ini vibes-nya benar-benar benua ke pulau gitu. Jadi kalau itu rute di ininya ya, rute di aslinya gitu. Gua googling gitu. Tapi kalau di mapnya gitu sekarang versi ETS 2 nya, di ETS 2 kalau kita pakai ferry itu bukan berarti kita nyetir di atas kapal anjir. Ini lebih ke fast travel aja sih kalau di gamenya gitu. Jadi nggak tiba-tiba kita dari truk langsung masuk ke apa, masuk ke kapal ferinya terus kita nyetir kapal ferinya, enggak. Ya itu yang gue bilang tadi, itu fast travel. Jadi kita bayar tiket, layar loading sebentar, tapi jam di game lompat gitu sesuai durasi perjalanan yang kayak tadi. Dan yang menarik gitu di ETS 2 ini ada rute Athens Piraeus Heraklion gitu dengan durasi 9 jam di game dan real gitu. Bahkan ada juga jalur ferry yang nyambungin area Yunani kayak Kania, Kalamata gitu. Ini opsi lain buat nyebrang gitu dari Krete. Tergantung rute dan pelabuhan yang kebuka di map kamu gitu. Jadi kemungkinan besar game bakal nyusun rute kita jadi kombinasi gitu. Jadi jalan dulu dari darat, masuk pelabuhan, ferry, lanjut jalan darat lagi.
ini juga kita sampai nih. Berapa lagi? Oh, bentar banget ini. Bentar lagi kita sampai. Jadi taruhlah ini kita tuh sedang role play sebagai Asep konten. Ini menghalangi jalan, sialan. BTW ini pengalaman budaya juga sih buat gua gitu ya. Sebagai imigran di Eropa yang sedang belajar jadi warga Eropa baik-baik gitu. Pakai sen dan jaga jarak, setir yang di kiri gitu. Jadi gua juga percaya gitu, kayak orang yang bisa nahan klakson pas orang lain lambat itu bukan orang sabar, itu orang yang udah capek sama hidup gitu. Dan soal setir kiri gitu, ini tantangan kecil yang bikin otak kita kerja sih sebenarnya. Refleks Indonesia kan suka kebalik gitu, kita harusnya latih mata dan tangan supaya jalannya yang benar itu terasa natural gitu. Jalan yang benar kita harus ngelatih mata dan tangan supaya jalan yang benar itu terasa natural. Ngomong apa gua gitu ya. Sebelum jalan tuh kan kita ngecek 3 hal gitu. Istilahnya itu rute, bensin, waktu tempuh. Itu sih hal yang gua dapet dari day one sebagai sopir truk di Eropa. Jadi ini hal kecil tapi penting gitu ya menurut gua gitu. Di logistik yang bikin pengiriman aman itu bukan cuma skill nyetir tapi kebiasaan ngatur diri juga sih. Kadang kalah bukan karena jalan sulit tapi karena kita lupa istirahat. Cuma capek lumayan, lumayan. Pegel juga sih, anjir, merasakan bagaimana supir truk yang real gitu, ada di tol, jalan berhari-hari, tidur di jalan. Wah, gue dedikasiin video ini buat para supir truk di luar sana deh. Kalian luar biasa gitu, gue respect sama mereka. Thank you. Oke, setelah kita parkir, ini kita lagi nyobain parkir sih, susah banget sumpah. Jadi si trailer belakang itu nggak bisa lurus. Gue nggak ngerti gimana cara ngelurusinnya. Ntar lah kita cari tahu. Males sih soalnya kalau misalkan sekarang dipaksain gitu bakal lama juga. Oke, thank you. Ini video pertama gue, semoga ada yang nonton dan ada yang suka. Kritik dan saran tolong disimpan di komentar, jangan kejam-kejam. Ini video pertama, komennya yang situasional aja. Makasih banyak, semoga ada niatan buat bikin video kedua. Thank you. Oke, jangan lupa juga support, like, comment, dan subscribe. Goodbye.